Halo, kali ini kita akan coba untuk melakukan data manajemen dengan menggunakan program statistik yang bernama SPSS dan JASP. Ketika peneliti selesai melakukan pengambilan data, biasanya yang akan muncul adalah banyak sekali angka-angka. Angka ini bisa berupa data kuantitatif atau juga kualitatif, misalkan hasil pengukuran angka dan juga data demografis. Kemudian datanya bisa bersifat data yang diskrit maupun yang continuous. Diskrit misalkan berapa kali jumlah tertentu, continuous hasil pengukuran suatu variabel. Kemudian bisa juga berupa pilihan ganda pada suatu soal ujian atau pengukuran psikologi, biasanya menggunakan skala Likert, atau bisa berupa tulisan uraian, misalkan soal bentuk esai atau isian singkat. Statistika punya dua tujuan umum, yaitu yang satu sebagai deskriptif. Kita akan mencoba untuk mengorganisasikan dan juga merangkum datanya, sehingga bisa dilihat bagaimana gambaran datanya, kemudian juga mudah untuk dikomunikasikan kepada orang lain dalam bentuk biasanya tabel ataupun grafik. Statistika juga dalam hal ini membantu peneliti untuk menjawab pertanyaan penelitian yang biasanya terkait dengan masalah di populasi, sehingga dalam hal ini biasa disebut sebagai inferensial statistik. Kita akan menginferensi kondisi di populasi melalui data sampel yang kita miliki, kita dapatkan dari hasil penelitian. Oke, kita akan berkenalan awalnya dengan SPSS dulu, lalu nanti bagian akhir dengan JASP. SPSS adalah singkatan dari Statistical Package for Social Sciences. JASP, Just Another Statistical Program. Jadi boleh dibilang ini adalah dua dari ratusan program statistical analysis yang ada, yang populer di dalam dunia pendidikan tinggi. Untuk SPSS ada dua tampilan utama. Yang pertama adalah data editor. Dalam data editor ini kita akan memasukkan datanya di situ. Kemudian untuk melakukan fungsi statistik tertentu, fiturnya juga ada di data editor. Yang kedua adalah output. Jadi kalau kita merunning suatu analisis statistik, maka akan muncul output tertentu dalam window yang terpisah dari data editor. Sebetulnya ada lagi satu window yang biasanya digunakan untuk orang-orang yang biasa menggunakan SPSS dan terutama untuk melakukan konsultasi, di mana sintaks editor perintahnya adalah berupa karakter-karakter tertentu. Jadi diketik dalam hal ini. Memang berbeda dengan menu Windows yang menggunakan kebanyakan mouse, klik klik klik. Jadi dalam hal ini penulisan perintah dalam sintaks menggunakan teks. Ini agak riskan karena biasanya karakternya akan sangat sensitif, kurang atau lebih salah ketik suatu menu, maka tidak akan berjalan fungsinya. Oke, mari kita buka tampilan SPSS. Saya juga buka programnya dari ada di taskbar. Oke, programnya agak berat, jadi ditunggu dulu sebentar. Jangan diklik lagi karena nanti akan membebani kerja komputer. Dalam tampilan di data editor ada dua window yang dalam hal ini dilihat di bagian kiri bawah. Ada yang data view dan juga ada yang variable view. Saya pakainya SPSS versi agak lama, versi 20. Pada dasarnya versi SPSS tidak terlalu berpengaruh dengan hasil, karena yang lebih baik pada versi sebelum yang lebih awal adalah masalah tampilan visual grafisnya.
Oke, ini adalah tampilannya. Ini versi dari aplikasi SPSS. Di sini ada untitled, berarti dia belum di save. Kemudian ini adalah tampilan data view, ini adalah tampilan variable view. Kita jelaskan satu-satu tampilan-tampilannya. Ini adalah data editor. Data editor adalah kebanyakan yang akan dilakukan pada tahapan awal pengolahan data. Di sini tampilannya mirip dengan tampilan program yang biasa kita pakai, misalkan Microsoft Word gitu ya. Jadi kalau dilihat sini ada file, ada edit, ada view dan seterusnya. Kemudian kalau nanti kita akan merunning satu data, nanti akan ada sejumlah pop-up atau dialog box yang akan muncul ketika kita mau merunning suatu proses analisis statistik tertentu. Data editor ada dua sub window. Yang pertama adalah data view. Ini data view, di mana barisnya adalah partisipan ke, atau kalau bukan partisipan, ini adalah namanya case. Jadi nama umumnya kalau di dalam SPSS itu adalah sifatnya namanya case. Kalau kita di psikologi biasanya unit sampelnya adalah individual orang. Kolomnya var adalah variabel-variabel yang akan kita lakukan pengolahannya. Kemudian tampilan yang kedua dari data editor adalah variable view. Variable view ini baris 1, 2, 3 adalah variabel ke-1, ke-2, ke-3 dan seterusnya. Kemudian yang kolom-kolomnya adalah definisi dari setiap variabelnya. Tampilan data view mirip dengan Excel kali ya, ada baris, ada kolom. Kemudian kalau kita mau memasukkan datanya, sebetulnya bisa langsung sih mengetikkan di data editor langsung. Misalkan saya akan ketikkan di data view adalah misalkan tinggi badan saya 175. Kemudian saya adalah jenis kelaminnya laki-laki. Jadi tinggal diketik aja. Tapi akan lebih memudahkan kalau kita melakukan definisi dari variabelnya dulu. Jadi dalam hal ini kita akan melakukannya di variable view. Kalau di sini kan terlihat bahwa ketika saya ngetik 175, tulisnya langsung var 001. Ketika ketik laki-laki, ini var 002. Jadi kalau misalkan dalam hal ini kita menggunakan variable view di kiri bawah, ini ada tampilan var 001, var 002. Nah, jadi dalam variable view ini sebetulnya akan lebih memudahkan sebelum kita mengetikkan datanya, lebih baik kita menggunakan variable view untuk mendefinisikan variabelnya. Contoh, kalau misalkan tadi sudah kepalang mengetikkan dua informasi, tinggi badan saya dan jenis kelamin saya coba tambahkan, misalkan dalam hal ini saya ketik di variable view-nya name-nya tinggi, kemudian jenis kelamin, jenis spasi kelamin. Oh, ada warning illegal karakter. Oh, ini berarti di dalam name itu tidak menggunakan spasi. Oke, lengkapnya kita akan coba gunakan data ini, data fiktif keluarga Lee. Ini kebiasaan saya menggunakan keluarga Lee, Ali, Billy, Silly sampai si Lily, ada 12 anak. Namanya, kemudian ada jenis kelaminnya, ada tinggi badan, kuliah semester keberapa, dan IPK yang diperolehnya berapa. Oke, kita mulai dari pertama tentang
bagaimana memindahkan data ini ke dalam SPSS dengan memulainya memasukkan di variable view. Oke, untuk memudahkan, sebetulnya ini sudah saya buatkan file Excel-nya untuk supaya tidak bolak-balik ke slide-slide sebelumnya. Oke, ini tampilannya sama. Jadi kita akan mengetikkan di dalam variable view. Ini saya hapus dulu saja, klik kanan, clear, remove, kemudian variable view-nya ini kita akan main di sini di blok, klik kanan, clear. Oke, kita akan memasukkan yang pertama adalah name di dalam sub menu variable view. Kolom pertama adalah name, kolom kedua type, with, decimal, dan terusnya sampai akhir. Kalau versi terbaru nanti ada role, input output. Kita akan mengisikan di name dulu, cuma abaikan kolom-kolom yang lainnya ya, karena kalau kita mengetikkan ini adalah nama, maka kolom lainnya by default akan terisi. Jadi kalau saya tekan enter, akan langsung ini defaultnya numerik, lebar 8, desimal 2, dan seterusnya. Jadi ada nama, jenis kelamin, tanpa spasi ya, jenis kelamin, gender juga boleh, terserah, tapi yang jelas tidak pakai spasi. Abaikan kolom yang lainnya. Kemudian variabel ketiga adalah tinggi badan, saya tulis tinggi. Kemudian variabel keempat adalah semester, keberapa dia sekarang berada. Ini boleh huruf besar, huruf kecil, tapi tidak pakai spasi. Kemudian IPK. Oke, 5 nama variabel. Kalau kita lihat di data view, yang tadinya di variable view sifatnya vertikal, di data view jadinya horizontal. Oke, kita selesaikan dulu definisi dari variabelnya. Kemudian setelah itu namanya adalah type. Type yang digunakan dalam penelitian di psikologi biasanya berupa dua hal, yaitu numerik, yaitu angka, dan berupa string, yaitu angka atau huruf yang sebetulnya tidak diperlakukan sebagai angka, walaupun dia angka tuh. Jadi hanya sebagai label saja. Misalkan angka yang bukan berarti angka, nomor telepon. Nomor telepon itu kan tidak ada operasi penjumlahannya. Kita akan mengubah, menyesuaikan tipe dari variabelnya dengan karakteristik dari variabelnya. Jadi tinggal mengubahnya di pojok kanan kotak tiap type-nya. Nama isiannya akan berupa string. Klik di pojok kanannya. Jenis kelamin, kalau kita memasukkan awalnya nantinya berupa huruf laki-laki, LAKI dash LAKI, maka kita tuliskan sebagai juga string. Walaupun nanti kita bisa coding ya, 1, 2, 1 laki-laki, 2 perempuan, dan yang lainnya. Tinggi badan akan berupa angka, semester berupa angka, IPK juga berupa angka. Width itu lebar dari data, atau kalau di sini lebar dari karakter datum yang kita miliki, data yang kita miliki. Jadi kalau misalkan namanya tadi Ali, ini paling banyak 4 huruf itu ya. Ini laki-laki 9 karakter, perempuan 9 karakter. Jadi di sini untuk width itu lebarnya disesuaikan dengan yang ada. Nah, di sini width-nya by default 8. Kalau misalkan tadi jenis kelamin laki-laki itu saya ketikkan, contoh yang pertama namanya Ali. Kemudian saya ketikkan di sini laki.
laki. Kok nggak bisa huruf I-nya? Karena di sini sudah 8 karakter. Jadi untuk with kurang jangan, lebih nggak apa-apa. Jadi kalau ini saya buat 10 gitu misalkan, saya bisa tuliskan laki-laki. Tapi karena ini sebenarnya laki-laki, cukup laki-laki saja. Kemudian tinggi badan 3 digit, semester ke berapa 1 digit, IPK itu kurang lebih ya sebetulnya 4 digit itu ya. Berapa 3 koma dan 38 itu 4 karakter. Jadi kalau di sini kita kembali ke variable view, maka tinggi badan 8 cukup karena cuma 3 digit. Semester 1 digit tapi nggak apa-apa. Kurang jangan, lebih nggak apa-apa. Berikutnya adalah desimal. Desimal adalah banyaknya angka di belakang tanda koma tertentu. Jadi dalam hal ini default di SPSS itu menggunakan desimal jumlahnya 2. Kalau bilangannya sifatnya bulat seperti misalkan tinggi badan, kemudian semester keberapa, lebih baik dibuat 0 aja sih. Jadi kalau ini tinggi badan itu karena dia angkanya bulat, caca, kemudian semester keberapa bulat, dikecilkan. Kalau untuk IPK itu karena memang pakai desimal. Sebetulnya kenapa sih kalau mesti dibuat jadi lebih 0? Sebetulnya tidak mempengaruhi perhitungan, tapi mungkin kalau kebetulan data kita sifatnya besar, desimal yang 00,00 ini tidak terpakai, agak capek sih kalau kita menuliskannya. Contoh, kalau misalkan tinggi badan 170, Ali tinggi badannya 170. Tinggi badan saya buat desimalnya 2 gitu ya. Lalu tinggi badannya 170. Ini ada muncul 0,00 yang tidak terpakai. Jadi kalau saran saya sebaiknya dihilangkan saja, toh tidak mempengaruhi akurasi dari perhitungan data nantinya. Kalau terlalu banyak angka yang muncul, mata kita nanti lelah, capek. Untuk mengubahnya tinggal di pojok kanan kotak tadi sudah disesuaikan ya dengan variabelnya. Kembali ke variable view. Oke, untuk string otomatis tanpa desimal karena dia bukan merupakan numerik. Berikutnya adalah label. Label adalah versi lengkap dari name. Jadi kalau kita menggunakan pengukuran yang biasanya kuesioner skala Likert itemnya ada banyak, mungkin pakai item 1, item 2, item 3 dan seterusnya, mungkin akan lebih memudahkan kalau di dalam penulisannya itu kalau nanti diolah lebih jauh itu dituliskan lengkap. Jadi kalau misalkan ini tinggi apa nih maksudnya? Tinggi bangunan, tinggi pohon, atau tinggi apa, kita bisa tuliskan lebih lengkap. Tinggi badan. Nah, di kolom label ini bisa menggunakan spasi, tidak masalah. Jadi kalau IPK mungkin biar gampang kita tuliskan sebagai prestasi akademis atau indeks prestasi kumulatif, terserahlah apa. Oke, kemudian nama sudah cukup jelas, nama, jenis kelamin mungkin kalau di sini tidak pakai spasi, di sini boleh pakai spasi. Jenis kelamin, semester ke berapa. Oke, nama oke lah, nama nggak akan diolah karena bukan variabel juga sebetulnya. Values, nah ini yang sangat esensial sebetulnya kalau kita melakukan mengentry data dalam jumlah sedikit. Seperti di sini jumlahnya cuma 12, mungkin tidak terlalu berpengaruh, tapi nanti kalau kita partisipannya banyak, kemudian juga variabel dengan karakternya categorical juga ada banyak, maka akan memudahkan kalau kita menggunakan values. Jadi values itu adalah untuk yang variabelnya skalanya nominal atau categorical. Jadi dalam hal ini dibanding kita mengetikkan
laki dash laki 9 kali pencet tombol. Kenapa juga kalau kita tidak masukkan satu angka ataupun karakter tertentu yang kita ganti. Jadi kalau kita ketik 1 nanti akan jadi laki-laki. Saya ditulis di sini misalkan dalam hal ini untuk jenis kelamin saya tuliskan di sini misalkan gender ya. Di sini nanti saya akan menggunakan numerik, jenis kelamin, string. Tapi kalau saya mau buat modifikasi menjadi numerik, nanti saya isikan dengan 1, 2, kemudian desimalnya nggak usah, 0, kemudian ini sama, katakanlah jenis kelamin, ini bisa copy paste ya. Kemudian, kopinya belum, copy paste. Oke, kemudian values. Nah, values ini untuk sekali lagi variabel yang categorical atau datanya nominal. Value untuk angkanya berapa, value label untuk deskripsi dari value-nya. Misalkan saya tuliskan, saya akan assign angka 1 sebagai laki, add, saya akan ketik bebas sih, terserah, nggak masalah karena ini skala nominal. Jadi kalau saya tulis di 3 di sini perempuan, tidak masalah juga. Perempuan, add 1 laki-laki, 3 perempuan. Ngaco ya nggak apa-apa lah. Yang penting kita tahu bahwa aslinya berapa angkanya. Missing adalah kalau ada informasi yang tidak lengkap. Contoh, kalau dalam data ini saya sengaja memasukkan si Lili ini IPK-nya nggak tahu berapa. Nah, ini sebagai missing. Karena kita tidak ada informasinya. Bisa berupa dia tidak mau jawab, atau memang kelupaan, atau memang kita salah tidak mengentrikan. Jadi ada banyak kemungkinannya. Jadi untuk missing sebetulnya bisa diabaikan saja, let it blank. Jadi tidak perlu untuk diberi tanda tertentu. Jadi daripada repot dan juga kadang juga suka jadi salah, lebih baik kalau ada informasi yang hilang, datum yang hilang, lebih baik dikosongkan dengan let it blank saja. Oke, kemudian column. Column ini berkaitan dengan width. Jadi kalau saya analogikan, width itu adalah panjang mobilnya, berapa meter katakanlah, column ini panjang garasinya. Jadi kalau dapat dikatakan, kalau kolomnya lebih besar, kalau garasinya lebih panjang, maka mobilnya cukup masuk ke dalam garasi. Tetapi kalau misalkan kolomnya lebih kecil, maka bagian mobil yang masuk ke dalam garasi itu tidak banyak. Contoh, kalau saya di sini jenis kelamin itu di sini kolomnya 8. Saya coba kecilkan, misalkan kolomnya 4 itu. Jadi kalau tadi ditulisnya laki-laki, ini akan tidak kelihatan nih. Jadi kalau misalkan mau memperbesar, bisa pakai menu ini, geser lebar kolomnya, atau perbesar di sini nih, terserah mau pakai yang mana. Column. Alignment. Ini kalau kita menggunakan Office, Microsoft Word misalkan, ini sama saja, yaitu rata kiri, tengah, atau kanan. Ini masalah preferensi saja, tidak ada masalah kalau kita mau pakai yang mana. Jadi kalau misalkan dari datanya ini tinggi badan itu right alignment. Kalau saya buat untuk tinggi itu menjadi left. Tinggi variabel nomor 3. Tingginya saya ganti menjadi left. Berbedanya sini jadi left. Ya sebetulnya tidak ada aspek komputasi di sini, hanya masalah visual seberapa nyaman kita akan dengan alignment tertentu. Kemudian measures. Nah, ini kalau buat saya yang biasa pengolahan data, ini akan menjadi sangat penting untuk dijadikan sebagai pertimbangan. Kalau suatu variabel
skala pengukurannya apa, ini nanti akan berimplikasi terhadap pengolahan data lebih lanjut. Jadi kalau kita punya variabelnya, dalam hal ini ada nama kan memang bukan variabel sebetulnya, ini hanya sekedar label saja, dia nominal. Jadi kalau dia string, pas pilihannya cuma ada dua, yaitu nominal dan untuk yang ordinal. Kemudian untuk variabel yang sifatnya numerik, tinggi, semester, IPK. Tinggi badan ini skalanya paling tinggi adalah rasio. Semester itu ya bisa ordinal ataupun rasio. IPK itu interval. Gender ini karena numerik ya terserah apakah mau dijadikan sebagai yang sifatnya angka atau sebagai yang sifatnya kategorikal yaitu nominal. Kita berbicara tentang yang dalam hal ini kuantitatif, tinggi badan, kemudian semester dan IPK. Dalam skala pengukuran menurut SPSS cuma ada 3, yaitu scale, ordinal, nominal. Kita sudah tahu nominal hanya sebagai label, ordinal sebagai urutan. Kemudian untuk yang scale ini adalah untuk interval dan atau rasio. Jadi untuk interval dan rasio dua-duanya sama. Untuk yang jenis kelamin, kalau saya assign sebagai scale sebetulnya nggak apa-apa juga sih, asal kita tahu bahwa pengolahannya nggak bisa jenis kelamin itu di rata-rata. Tapi kita mesti tahu bahwa kalau variabelnya apa, maka skala pengukuran yang tepatnya apa. Yang berikutnya adalah role, input, output, target, dan seterusnya. Ini mungkin tidak terlalu relevan untuk dibahas saat ini untuk penelitian deskriptif, karena ini terkait dengan faktor analisis. Kita skip aja ya. Oke, kita akan coba entrykan datanya berapa ya? 3 orang lah ya, Ali, Billy, Silly. Laki-laki, laki-laki, perempuan. Ali, Billy, Chili. Laki-laki, copy paste aja, Ctrl C copy, Ctrl V paste. Kok nggak mau pakai ini? Pakai klik kanan mouse, perempuan. Tinggi badannya Ali 170, 174, 162, 174, 172. Berapa tadi? 162. Ini juga sering sekali kesalahan pengolahan data berasal dari entry. Semesternya 462. 462. IPK-nya 338. 338. Oh ya, mengenai tanda desimal perlu diperhatikan juga apakah di dalam SPSS yang dipakai di komputer kalian tandanya sebagai tanda titik atau sebagai tanda koma. Untuk mengetahuinya coba aja ketik satu angka, misalkan 3. Kalau kita enter 3,00, berarti ini desimalnya pakai tanda titik, hati-hati. Jadi kalau kita menuliskannya pakai angka, misalkan 3,41, ini 3,41, 3 lalu pakai tanda koma di sini 3,41. Kalau saya enter nggak mau dia karena tidak dianggap sebagai desimal. Jadi diperhatikan sekali lagi tanda desimalnya titik atau koma. Yang di komputer saya pakai titik. Untuk lebih memudahkan, biasanya saya akan lebih mengatur, karena double mengerjakan SPSS dan Excel, lebih baik tanda desimalnya disamakan di kedua program tersebut. 372. 3.72. Gender nih, yang tadi ini yang saya bilang, laki-laki 1, perempuan 3. Kalau saya ketik tadi LAKI LAKI, kalau di sini saya cukup ketik 1. Kan cepat kan? 3. Nah, gitu. Oke. Sebetulnya ada cara lebih cepat lagi, yaitu pakai copy paste. Nih, saya di blok,
saya copy, Ctrl C tadi ya. Kemudian tinggal saya paste di sini. Kalau nggak mau, mungkin pakai klik kanan. Oke, selesai. Wah, tetapi di sini angkanya begini nih, 340. Karena di sini pakai koma. Oh, maka jadi sekali lagi perlu untuk disamakan. Jadi kalau memang mau tinggal dari apa namanya? Option. Tapi ini agak lama deh. Ntar aja ya. Jadi 3,4. Kalau nggak mau dihapus dulu. Ketik sini 3,40, 3,17, 3,32, 3,56, 3,24, 2,96, 3,43, 3,71. Ini kosong tadi, bukan IP-nya 0, tapi memang karena tidak ada. Hati-hati, bedakan antara kosong dan memang tidak ada. Ini laki-laki 1, perempuan 3, 3, 3, 1. Oke. Lalu berikutnya apa? Save file ini ke dalam format SPSS. Format SPSS itu extension filenya SAV. Kalau di dalam Microsoft Word kita kenalnya DOC atau DOCX, Excel, XLS, X dan seterusnya. Jadi kalau ini masih untitled, belum di save, kalau saya save, maka nanti akan diminta untuk meng-save di format SAV. Misalkan saya lokasinya biar gampang di desktop aja ya. Ini latihan. Misalkan kita kasih nama latihan. Lalu save. Kalau dilihat nanti ada file nih. Nah, ini hati-hati, ini logonya ini ya untuk SPSS. Jadi kalau ketemu file dengan logo ini, oh itu file SPSS. Oke, untuk melakukan manajemen data ngentry kita sudah selesai dengan asumsi bahwa dalam hal ini data yang kita akan olahkan sebetulnya ini data simple dan relatif sudah clean. Artinya kita tidak perlu melakukan pengolahan lebih jauh berupa menjumlahkan skor total dari kuesioner skala Likert 20 item dan seterusnya. Ada item unfavorable atau favorable. Kemudian jumlah pilihan ganda A, B, C. Lalu nanti kita akan coding kalau benar berapa, kalau salah berapa. Sebelum kita mengakhiri sesi ini, perlu saya sampaikan bahwa kita akan melakukan pengolahan data di mana statistika yang digunakan adalah untuk menghasilkan angka. Nah, kitalah yang nantinya akan menginterpretasikan. Jadi, tutorial berikutnya sifatnya lebih ke teknis melakukan pengolahan data. Jadi, dalam hal ini sebagai alat bantu kita untuk menghasilkan angka. Oke, sampai ketemu lagi di tutorial yang lainnya. Halo, ketemu lagi. Ini adalah bagian kedua dari data manajemen menggunakan SPSS dan JSP. Untuk bagian kedua ini, bagaimana kita melakukan pengolahan data menggunakan program SPSS. Kalau sebelumnya kita melakukan data manajemen dalam pengertian bagaimana memasukkan data ke dalam SPSS untuk siap diolah, bagian kedua ini adalah bagaimana kita melakukan pengolahan data statistik deskriptif dengan SPSS. Setelah data ini kita buatkan dalam format SAV, format SPSS, maka berikutnya kita akan melakukan analisis deskriptif untuk mengetahui gambaran dari data yang kita miliki. Adapun pengolahannya mungkin bisa dirangkum di 8 item ini.
Sambil coba kita urai, kita buka dulu filenya ya. Sekali lagi, program SPSS adalah program berat, jadi kalau dibuka filenya ditunggu dulu sampai terbuka filenya sehingga tidak terlalu membebani kerja komputer. Untuk analisis ada sejumlah kelompok, ada 8, dari mulai distribusi frekuensi sampai variabilitas. Itu sebetulnya bisa dilakukan dalam satu running. Kemudian nanti untuk Z-scores, untuk nomor 7 deskriptif statistik dalam kelompok khusus, kelompok tersendiri, dan juga untuk distribusi normal tes dilakukan dalam running yang terpisah. Oke, ini datanya kita lihat. Ya, kita sudah punya datanya seperti yang di bagian pertama. Oke, kita akan melakukan analisis deskriptif statistik dengan melihat distribusi frekuensi berbentuk tabel dalam pengertian seperti kelas interval, cuma bedanya di dalam SPSS ini tidak pakai kelas-kelas interval, pakai range. Tapi dalam ini sebetulnya kelas intervalnya lebarnya 1, jadi boleh dibilang menggunakan original data, karena dalam pengolahan data dengan distribusi frekuensi dengan kelas interval itu ada error of grouping, di mana informasi data individual, datum individualnya itu sudah hilang dengan dimasukkan ke dalam kelas interval. Kemudian kita bisa melihat grafiknya dan juga melihat kalau ada kelompok-kelompok, misalkan kelompoknya berdasarkan jenis kelamin, maka seperti apakah kalau kita buatkan cross tabulasinya. Kemudian kita juga bisa melihat bentuk dari distribusi, apakah distribusinya ini bentuknya simetris atau tidak. Ya, kalau dikatakan simetris berarti konsekuensinya apakah data ini akan memiliki skewness yang tinggi atau rendah. Kemudian kurtosis, keragaman. Untuk sejumlah terminologi nanti akan dibuatkan dalam video tersendiri. Mungkin kalau untuk yang saat ini adalah bagaimana kita mengeluarkan angkanya, mengeluarkan value tertentu untuk nantinya kita akan interpretasi lebih jauh ada pada video-video yang lainnya. Oke, kita cobakan yang pertama, yaitu untuk deskriptif statistik yang frekuensi. Oke, ini datanya. Kemudian menu analisis ada di bagian atas. Kemudian di sini ada banyak sekali pilihan analisis statistik. Nanti kita pelan-pelan akan sampai ke semuanya. Kita akan lakukan running yang dasar dulu, yaitu deskriptif statistik. Pilihannya ada banyak, frekuensi, deskriptif statistik. Kita cobakan dulu yang frekuensi. Ya. Ketika kita mengklik pada suatu analisis, maka dalam hal ini akan muncul dialog box atau pop-up window, akan muncul kotak kecil yang berkaitan dengan analisis statistik yang kita minta. Jadi kembali lagi ke sini, apa yang kita akan lakukan, boleh dikatakan kita tinggal memasukkan variabel apa yang ingin kita olahkan. Mungkin biar lebih memudahkan dalam hal ini kita pilih yang tinggi badan kali ya. Tinggi badan kita masukkan. Tinggi badan. Oke. Kemudian ada pilihannya statistik. Nah, ini untuk menjawab sejumlah hal yang kita minta di sini. Frekuensi distribusi, bentuk distribusi, persentil, dan seterusnya, itu tinggal klik di statistik, nanti akan muncul pop-up window baru yang di bawah sini. Oke, statistik, klik. Kalau kita mau checklist semuanya nggak apa-apa, istilahnya nggak bayar, silahkan dioptimalkan apa yang ada. Kita akan cari
nilai rata-ratanya, nilai mediannya, nilai modusnya berapa, jumlah dari skornya berapa. Kalau kita pakai yang persentase, percentil values, kuartil berarti perempatan, kuartil 1 persentil 25, kuartil 2 persentil 50, persentil 75 adalah kuartil ketiga. Kemudian kalau kita mau spesifik memasukkan nilai persentil tertentu, misalkan persentilnya berapapun 20, add, lalu saya mau pilih juga mungkin yang 80, add. Kemudian untuk keragaman atau dispersi, umumnya yang dipakai adalah standar deviasi. Kalau mau pakai variance atau standar deviasi kuadrat, silahkan. Kalau mau pakai range, nilai maksimum dikurang nilai minimum untuk tahu berapa lebar datanya, klik minimum, maksimum, dan standar error of mean. Untuk bentuk distribusi ada skewness atau kesimetrisan kiri dan kanan, dan juga kehomogenitasan atau keheterogenitasan, itu namanya kurtosis. Semuanya di checklist aja nggak apa-apa. Lalu klik continue. Oke, udah semuanya symmetric skewness, persentil rank, angka dari persentil, nanti hasilnya persentil rank, persentil. Oke, sudah semuanya ya. Lalu klik OK. Continue. Oh ya, di sini ada checklist untuk display frequency table. Nah, ini untuk yang nomor 1 nih, tabel. Grafiknya tinggal kita klik chart. Maunya bentuknya apa sih? Mau kalau di sini karena datanya sifatnya continuous, maka jangan bar chart. Bar chart untuk data yang categorical. Ini pakainya yang histogram atau yang polygon. Tapi di sini polygon tidak ada. Continue, lalu klik OK. Oke, akan tunggu sebentar. Ini kebetulan kalau SPSS di laptop saya setting kalau merunning sesuatu itu tidak otomatis muncul karena saya akan melakukan berkali-kali. Untuk SPSS yang baru terinstall biasanya akan langsung muncul pop-up output. Pop-up output di sini nih. Ya, seperti ini. Ini kalau dilihat di bagian kiri atasnya ada viewer atau output viewer. Jadi di sini adalah result yang tadi kita minta nih. Ini adalah statistiknya, dilihat dari N-nya ada 12 orang, yang missing yang tidak ada datumnya itu kosong, artinya semua ada informasinya. Nilai min-nya sekian dan ketemu. Cepat ya, dibanding kita menghitung manual, sudah lama, salah. Ini distribusi frekuensinya, di mana kolom paling kiri adalah skornya. Di sini jumlahnya berapa. Kemudian ini persentasenya. Kalau misalkan 1 dari 12 berarti 8,25%. Kemudian kalau 2 tinggal dikalikan saja. Kemudian ini adalah yang kumulatif. Nah, ini adalah boleh dikatakan persentilnya. Jadi persentil ke 50 adalah 64 kalau dibulatkan. Jadi karena di sini menggunakan distribusi frekuensi, kalau di sini menggunakan yang exact limit 50, 164 setengah, 1 poin setengah poin di atas nilai yang ada di tabel. Kemudian ini grafiknya bentuknya histogram. Cuma memang kelemahan di SPSS untuk membuat grafik itu tidak bisa memilih kelas intervalnya berapa. Ini dibuatkan kalau dilihat ini lebar kelasnya sama dengan 5. Tapi juga tidak pas antara batas atas nyatanya dengan nilai value-nya. Ini sekedar visual aja nggak apa-apa gitu ya. Oke, ini yang pertama yaitu yang dari menu frekuensi. Running kedua, z-score. Oke, kita kembali ke datanya ini. Ya, kalau kita punya data yang sifatnya continuous seperti tinggi badan,
IPK. Kemudian dalam hal ini kita mau melihat posisi individu di dalam kelompoknya itu ada di mana. Apakah dia berada di atas rata-rata atau di bawah rata-rata dengan satuan standar deviasi, maka nilai yang menggambarkan posisi individu di dalam distribusi disebut sebagai Z-score. Kita mau melihat apakah seseorang itu nilainya lebih tinggi atau lebih rendah dibanding rata-ratanya dan seberapa jauh jaraknya. Ada dua angka yang digunakan, yaitu rata-rata, average, dan juga standar deviasi. Kita lihat dulu hasilnya. Kalau yang tadi minnya 164,25. Kemudian standar deviasinya 6,7. Jadi kalau ada orang dengan nilai katakanlah 170, maka nilai 170 tersebut berada 5,75 poin di atas rata-ratanya. Lalu kita hitung satuannya berdasarkan standar deviasi. Jadi kurang lebih kalau 170 nilai selisihnya dengan min adalah plus 5,75, kemudian standar deviasinya itu 6,7, maka jaraknya mungkin kalau saya hitung estimasi nilai orang yang tingginya 170 kurang lebih akan Z-score-nya positif 0,9 sekian kurang dikit lah ya. Kita cobakan. Jadi kalau ada orang nilai 170 si Ali ini, maka nanti kita akan melihat Z-score-nya berapa. Ya, ini cepat sekali menghitungnya dibanding kita menghitung manual satu persatu. Analyze, descriptive statistic, deskriptif. Kita lihat lagi sini, analyze, deskriptif statistik, deskriptif. Nanti dimasukkan variabelnya apa? Misalkan kita pakai tinggi badan sekali lagi. Analyze, deskriptif statistik, deskriptif, masukkan tinggi badan. Lalu di sini tinggal checklist, klik save standardized value as variable. Save artinya disimpan, standardized itu Z-score, as variable kalau dalam SPSS berarti sebagai var, sebagai kolom baru. Klik OK. Nah, ini ada angkanya nih. Z-score dari variabel tinggi badan. Kalau kita lihat sekali lagi, orang yang nilai tinggi badannya di atas rata-rata 164,25, maka Z-score akan positif. Kalau yang nilainya di bawah rata-rata, nilai Z-score akan negatif. Jaraknya berapa jauh? Angka-angka di sini adalah berdasarkan satuan standar deviasi. Oke, berikutnya descriptive statistic in subgroup. Nah, jadi kadang-kadang kita perlu melihat juga gambaran deskriptif statistik pada kelompok-kelompok. Jadi kalau di sini mungkin cuma ada satu ya, jenis kelamin. Ada dua. Saya buat dua nih waktu yang pertama. Jadi di sini adalah isiannya yang string, yang variabel nomor 2 string, variabel yang gender itu yang numerik. Jadi kalau misalkan seperti ini kita mau melihat dalam subgroup, sebetulnya akan lebih memudahkan kalau data yang kategorikal jenis kelamin misalnya itu kita lakukan coding. Jadi variabel yang akan saya pakai sebagai filternya, pembaginya adalah yang gender, karena gender sudah saya buatkan menjadi coding. Yang dilakukan adalah dalam hal ini kita akan memilih cases tertentu dengan kondisi tertentu. Kalau dia terpenuhi atau tidak terpenuhi, maka akan di running apa gitu ya. Jadi data select cases if condition is satisfied. Kita akan melakukan select cases data select cases. Kemudian di sini ada pilihan if condition is satisfied. Lalu klik if. Nah, ini munculnya select cases. Jadi setelah diklik ini
if, maka akan muncul pop-up baru yang ini ada daftar nama variabel, lalu kita masukkan untuk memudahkan pakai yang variabel kategori kalian sudah di coding, masukkan misalkan kita mau melihat pada kelompok laki-laki waktu itu kita coding sama dengan 1, perempuan 3 waktu itu. Kemudian gender tadi dimasukkan, saya ulangi lagi, berdasarkan gender kalau nilainya sama dengan 1, continue. Nah, kalau saya oke, akan ada perubahan di sini nih. Kalau kita perhatikan di sini ada 12 partisipan, 12 orang, di mana angkanya hitam, sementara angka ke-13 karena tidak ada isinya, angkanya abu-abu. Ini artinya tidak ada orangnya, tidak ada case-nya. Jadi kalau misalkan saya mau pilih orang dengan gender yang codingnya 1, yang laki-laki ada 4 orang, 1, 2, orang ke-4, orang ke-8. Kalau saya klik OK, maka 1, 2, 4, 8 itu tidak dicoret. Nah, konsekuensinya adalah ketika kita melakukan filtering atau select cases ini, pengolahan data berikutnya N-nya itu tidak sama dengan 12, nanti akan sama dengannya 4. Oke, sekarang kita akan coba melihat deskriptif statistik pada 4 orang laki-laki ini. Menunya sama, Analyze Deskriptif Statistik Frequencies. Nah, kalau kita sering melakukan pengolahan data yang berulang, sebetulnya fitur SPSS ada nih namanya Dialog Recall. Di sini nih, Dialog Recall itu adalah menyimpan informasi pengolahan statistik yang pernah kita lakukan sebelumnya. Jadi kalau saya klik ini, lalu ada deskriptif, maka akan muncul yang sebelumnya dimasukkan, yaitu variabel yang sebelumnya kita olahkan. Saya salah nih, harusnya bukan yang deskriptif, karena deskriptif di sini untuk yang cari z-score. Harusnya kita pakai yang frekuensi. Jadi kalian juga mesti ingat bahwa ini Dialog Recall itu isinya berurutan dari yang paling terakhir. Jadi paling akhir ada di atas, berikutnya yang paling belakangan. Ya, ini ada di frekuensi. Masuk sama di sini ada display frequency table. Kita lihat di sini harusnya ada 4 orang gitu ya. Klik OK. Ya, outputnya ada di sini. Ya, 4 orang dengan deskriptif yang sama. Lalu kalau dibuat grafik jelek karena cuma 4 orang tuh. Nah, ini dia. Kalau kita mau perempuan saja, tinggal select cases lagi, klik if lagi, tinggal ganti perempuan codingnya berapa, 3, continue, oke. Nah, ini jadi yang perempuan jadi tidak dicoret, yang laki-laki dicoret. Nanti kalau kita running lagi frekuensi, tadi frekuensi kedua terakhir ya, yang satu terakhir adalah yang select cases, itu kita tinggal klik OK aja. Ya, ini ada 8 perempuan. Kemudian kalau ini kan outputnya terpisah nih, yang ini perempuan, yang sebelumnya ini yang laki-laki 4 orang. Saya ingin tabelnya dalam satu hasilnya dalam satu tabel. Itu gimana caranya melakukan? Sebetulnya ada analisis yang namanya option deskriptif pada analisis tertentu, misalkan kalau di ANOVA gitu ya. Jadi kalau seperti ini akan menyulitkan untuk melihat visual secara langsung. Ini akan sangat merepotkan. Kita tidak akan melakukan select cases, tapi melihatnya dengan menggunakan fitur di ANOVA, di deskriptif statistik, di compare me nanti kita coba. Nah, untuk bisa melakukannya, jadi kalau kalian sebelumnya melakukan select cases, kalau mau mengolahkan data dari semua orang, maka si select casesnya itu mesti deaktivasi dulu. Ketika kita melakukan select cases, sebetulnya di bagian kanan tuh ada nih yang filter. Kalau mau di select cases semuanya, pilihan cepat sih tinggal hapus saja. Sekalian ini contoh kalau kita mau menghapus suatu
variabel atau satu cases ya, tinggal klik kanan clear, jadi nanti terpilih semuanya lagi. Ya, kita cobakan untuk melihat deskriptif statistik in subgroup pada laki-laki, pada perempuan itu seperti apa gitu ya. Oh, ini tadi kelupaan. Analyze, compare mean, kita akan membandingkan mean. Ini yang dilihat betulnya bukan ANOVA-nya, tetapi mau dilihat tinggi badan pada jenis kelamin yang sudah di-coding faktornya baik ini. Lalu ada option di sini, ada descriptive, continue, oke. Ini outputnya kalau kita menggunakan ada laki-laki, ada perempuan. Ini abaikan untuk yang ANOVA karena untuk yang saat ini kita bahas hanya untuk yang deskriptif saja. Ini tampilannya lebih mudah kan, karena bisa langsung tampil pada satu tabel. Distribusi normal, pengujiannya bagaimana dilakukan? Apakah bentuk datanya ini mendekati bentuk distribusi normal atau tidak? Ini dalam statistika yang lebih advance, banyak sekali mensyaratkan bahwa mesti dilakukan uji normalitas data dulu sebelum diolahkan lebih jauh. Oke, kita akan cobakan dari menu Analyze, Descriptive Statistics, Explore. Oh ya, sebetulnya bisa juga melakukan running analisis statistik dari Windows output. Kalau kita cobakan sekarang, Analyze, Descriptive Statistic, Explore, sama pop-up windownya muncul juga. Kita mau melihat dalam hal ini variabelnya misalkan tinggi badan lagi, lalu apa yang dilakukan, misalkan kita masukkan ke dalam dependent list, lalu nanti kita checklist plots, lalu normality plots. Tinggi badan kita sudah masukkan, plots, lalu normality plot dengan tesnya. Oh ya, ini juga ada nih untuk memunculkan stamp and leaf display, di mana kita mau melihat gambaran distribusi datanya dengan menggunakan stamp and leaf display. Ya udah deh, biar kita bandingkan dengan histogram ya. Continue, oke. Nah, kalau kita merunningnya di output, ini akan muncul juga di window yang sama, tidak pindah-pindah. Ya, ini hasilnya untuk tes normalitas. Ini mungkin sederhananya untuk baca hasil sementara kita anggap saja selesai bahwa ini terdistribusi normal. Saya ingat dulu bercandaan dari satu perkuliahan di statistik waktu saya mahasiswa. Kalau belajar statistik ada dua cara, yang satu mau secara matematika atau mau secara agama. Ini dikatakan distribusi datanya normal. Kenapa normal? Oh, penjelasannya bisa panjang. Kalau mau sebagai agama, ya udahlah, terima saja, nggak usah banyak tanya gitu ya. Oke, ini histogramnya, lalu stamp and leaf display-nya. Jadi kalau dilihat di sini sebetulnya mirip dengan histogramnya, cuma bentuknya pakai stamp dan leaf. Jadi kalau dilihat tinggi badan, di sini ada 153, ada satu orang, 157, 158, totalnya 2. Jadi ini jumlah angka di sini adalah menunjukkan frekuensinya. Ini adalah stemnya atau batang besarnya. Jadi kalau dilihat di sini lebar kelasnya sama dengan stem width-nya itu 10 itu 150, ini sebetulnya 5 ini. Jadi kalau kita lihat di sini ada 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 sama. Jadi jumlah leaf-nya adalah jumlah partisipannya. Oke. Sudah selesai semuanya analisis yang kita minta untuk deskriptif statistik. Oh, belum deh, masih ada yang lainnya tidak. Oke, selesai.
Hai, ini adalah video ketiga untuk data manajemen menggunakan SPSS dan JASP. Jangan lupa nonton dua yang sebelumnya ya, karena ini memang berurutan. Dari mulai video yang pertama tentang bagaimana kita menggunakan SPSS untuk data manajemen, bagaimana kita memasukkan data, entry data ke dalam SPSS. Kemudian video yang kedua adalah pengolahan statistik deskriptif dengan menggunakan SPSS. Untuk video yang ketiga ini kita akan melakukan pengolahan data statistik deskriptif dengan menggunakan JASP. Nah, ini adalah datanya yang sudah kita buatkan sebelumnya. Jadi ada variabel nama, jenis kelamin, tinggi badan, semester keberapa, dan IPK. Pada video yang pertama kita sudah buatkan menjadi format yang namanya SPSS. Nah, sekarang kita akan menggunakan JASP untuk mengolahkan data ini dengan statistik deskriptif. Sambil kita buka program JASP-nya, sedikit cerita tentang JASP. JASP adalah open source, dibuat oleh para dosen, sejumlah dosen di Universitas Amsterdam di Belanda. Beda yang sangat nyata dari JASP dengan SPSS adalah di dalam JASP ini tidak ada fitur untuk entry data di programnya. Jadi untuk dapat memasukkan datanya, ini lagi kebuka programnya, maka yang akan dilakukan adalah kita membuat dulu datanya dalam bentuk yang lain. Bentuknya bisa menggunakan comma separated value, ini dari Excel. Kemudian bisa pakai file datanya SPSS, SAV. Nanti kalau sudah punya dua ini, kita impor ke dalam JASP, nanti kita bisa save dalam bentuk formatnya JABS. Oke, ini adalah program JASP-nya. Jadi dalam hal ini view-nya mungkin lebih dinamis sedikit karena mungkin secara waktu dibuat lebih baru ya. Nah, kalau dilihat dari tampilan yang ada di bagian atas dari program JASP, ini tampilannya di sini. Fitur-fitur pengolahan datanya sifatnya dikelompokkan menurut kategori. Jadi kalau di sini ada deskriptif, nanti ini yang akan kita cobakan sekarang. Ada perbandingan dua kelompok atau dua pengukuran, t-test independen maupun yang repeated. Lebih dari dua pengukuran namanya ANOVA. Kemudian ada keluarganya regresi, termasuk korelasi, cross tabulasi, frekuensi, dan seterusnya. Lengkapnya ini di tampilan di atas. Jadi kalau lebih ke kanan lagi, di sini ada lebih kompleks, yaitu tentang faktor analisis, kemudian ada structural equation modeling, dan seterusnya. Nah, ini adalah fitur seperti kalau di dalam program ini adalah file. Jadi kalau diklik ini akan banyak membuka sub-sub menunya. Kita cobakan. Kalau kita mau membuka data yang sudah kita buatkan sebelumnya, kita tinggal menu klik di kiri atas ada garis 3. Kemudian ini berarti nanti kita akan buka open, dari mana file, lokasi file akan dibuka, lalu kita cari filenya. Kita coba untuk menggunakan data yang sebelumnya sudah kita buat, yaitu data keluarga Lee. Oke ya. Klik, kemudian kita file open. Kemudian di sini ada pilihannya kalau kita yang pernah file kita buka sebelumnya ada di recent files. Kemudian kalau kita ngambil dari komputer atau dari OSF-nya, cuma ini mesti masuk ke dalam website tertentu, atau data library. Jadi JASP sama seperti program SPSS menyediakan contoh data yang ada di dalam programnya bundled itu, jadi bisa kita gunakan sebagai latihan atau simulasi. Kebanyakan datanya sifatnya aktual, jadi artinya memang ini bersumber dari suatu penelitian yang sudah ada. Kita akan bukakan data simpel yang kita punya, ada di
eh, desktop. Oke, di desktop ini filenya latihan yang pernah kita buatkan di video yang pertama. Open. Ya, ini tampilannya dengan 12 partisipan, keluarga Lee, kemudian ada jenis kelamin, tinggi badannya, kemudian semesternya, dan seterusnya. Oke, kita akan coba lebih jauh. Kita akan melakukan analisis deskriptif dari menunya di kiri atas juga, sebelahan dengan menu filenya di sini. Tinggal kita klik, nanti akan muncul opsinya apa saja. Kita cobakan di softwarenya, klik yang ini deskriptif, lalu deskriptif statistik. Berbeda dengan SPSS, dalam program JABS tidak ada pop-up window kecil, tapi dalam hal ini dia akan membuka fitur baru, di mana fitur baru itu disesuaikan dengan analisis yang akan kita lakukan. Jadi kalau setelah kita klik ini muncul pilihan variabelnya apa saja yang ada. Kalau kita mau deskriptif, lalu kita tinggal masukkan ke dalam kotak yang merupakan, ini boleh dibilang dapurnya, prosesornya di sini akan mengolahkan apa yang akan diminta oleh kita. Misalkan kita pakai tetap tinggi badan. Di sini ada fitur outputnya ada di sebelahnya windownya. Jadi kalau boleh dikatakan ini sifatnya live. Kalau kita masukkan variabel tertentu, nah ini langsung deskriptifnya langsung muncul. Jadi boleh dikatakan secara operasi ini lebih simple dibandingkan dengan SPSS. Kemudian kita bisa juga menambahkan variabel yang lain, misalkan IPK. Kemudian ini gender. Cuma hati-hati, gender di sini disettingnya sebagai numerik. Jadi sebetulnya kalau menggunakan data numerik ini tidak tepat untuk digambarkan secara hitungan. Masa variabel yang skalanya nominal ada pengukurannya. Jadi kita balik lagi. Kemudian ini jenis kelamin. Kita coba lihat apa bedanya. Oh, kalau di dalam jenis kelamin itu tidak bisa dihitung min, standar deviasi minimum maksimum, karena berbentuk skala pengukurannya adalah nominal. Tandanya mirip dengan di SPSS, bentuknya lingkaran 3. Kalau yang scale atau yang numerik itu pakai penggaris. Oke, ini diulang lagi, masukkan si variabel yang mau kita olahkan ke dalam field ini. Kemudian nanti akan muncul hasilnya sendiri otomatis di dalam box result. Sekarang kita cobakan untuk tabel dan grafik. Fiturnya ada di bagian plot. Di sini ada plot di bawah, tinggal klik. Kalau misalkan kita mau, tinggal diklik distribution plots-nya. Nanti akan merunning sendiri nih. Tuh, keluar lagi ya. Nah, ini bedanya kalau jenis kelamin, dia grafiknya berupa bar chart. Ini ada yang terpisah laki-laki perempuan. Sementara kalau histogram ini nyambung, histogram berlapis ya. Satu hal lagi kelebihan dari JASP adalah outputnya sudah APA format, American Psychological Association format. Jadi kalau misalkan mau memindahkan tabelnya ke dalam academic paper, katakanlah skripsi, ini tinggal disalin saja, nanti akan sudah sesuai formatnya dengan APA format. Nanti tinggal kita lakukan copy gitu ya, tinggal pindahkan. Oke, itu tabel grafik di fiturnya plot. Nah, untuk yang di statistiknya nanti muncul indeks-indeks dari variabelnya. Oke, kita lihat lagi apa yang bisa dilihat di sini. Ada statistik, klik. Nah, ini mirip dengan analisis deskriptif statistik frequencies di SPSS. Ini kalau di sini kan yang ada min, standar deviasi, minimum, maksimum. Kalau mau ditambahkan tinggal klik. Nanti menambahkan di sini skewness, kurtosis, dan seterusnya. Selesai. Jadi mungkin kalau secara
operasi penggunaan JAWS lebih mudah dibandingkan dengan SPSS. Tapi ini kembali ke kebiasaan kita juga. Terlebih kalau untuk analisis yang biasanya ada dalam penelitian psikologi, memang masih lebih kaya ya di fitur yang ada di SPSS. Cuma kelebihan JAWS selain tadi tabel atau outputnya sudah APA format, juga sudah memasukkan pengolahan lebih canggih secara komputasi, yaitu adanya Bayesian. Jadi kalau ini kita masih menggunakan data hitungan biasa, nah Bayesian ini ada komputasi tambahannya. Oke, sampai ketemu lagi di tutorial ataupun video saya yang lainnya. Terima kasih.